Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Duet Pak Prabowo dan Mas Gibran dijodohkan. Itu aja juga didengerin. Ada duetnya di Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang proses saja. Cawe-cawe itu saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Kembali bersama kami di Prime Time News, saya ke Prof. Ikrar. Prof. Ikrar, bagaimana tanggapan Anda berkaitan dengan banyaknya gerakan-gerakan akademisi yang menyampaikan keberatannya terhadap tindakan dari Jokowi dan kata Pak Kunchoro tadi akan banyak universitas lain yang menyusul begitu. Kira-kira akan memberi dampak politik seperti apa sih, Prof. Ikrar? Ya, saya harus menghargai ya, pernyataan dari guru besar yang mengatasnamakan Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada ya. Dan kalau kemudian sampai guru besar sekaliber Pak Kunchoro dan juga guru besar lain yang misalnya adalah pengajar dalam mata kuliah Pancasila ya, dan kemudian sampai beliau juga mengatakan bahwa cobalah Pak Jokowi kembali ke demokrasi itu seperti apa, dan kemudian bahwa dia boleh dikatakan keluar dari, saya beri contoh yang dikutip oleh Pak Kunchoro itu adalah dari Pancasila yang butir yang keempat dan juga kelima, situ udah menunjukkan betapa teman-teman di UGM itu resah ya, dan keresahan itu buat saya bukan persoalan cuma demokrasi ya, tapi mereka menginginkan ya, atau para guru besar ini menginginkan bahwa demokrasi itu memang ada aturannya, ada etikanya, ada moral politiknya ya. Dan kemudian saya bisa memaklumi ya mengapa bapak-bapak guru besar ini sampai tersentuh hatinya, karena beliau-beliau itu juga mengikuti pernyataan-pernyataan Presiden Jokowi itu dari yang tadinya menyanggah menjadi yang kemudian mendukung mati-matian pasangan Prabowo Gibran ini, sampai-sampai katanya Presiden itu boleh berkampanye, Presiden itu boleh memihak ya. Dan itu yang menurut saya juga menggelitik hati dari bapak-bapak guru besar itu ya, karena biar bagaimanapun mereka bukan cuma bagian dari sebuah universitas, mereka juga bukan melihat Jokowi itu juga bagian dari Universitas Gadjah Mada, tapi biar bagaimanapun para beliau itu punya tanggung jawab moral, punya tanggung jawab etik. Bagaimana kalau kemudian alumni dari universitas yang adalah termasuk tertua di Republik Indonesia ini, kalau kemudian alumninya itu berbuat yang terus terang bukan cuma memamulukan bangsa ini, tapi juga memundurkan demokrasi kita, dan bahkan bukan mustahil bisa saja tindakan Presiden Jokowi itu menuju kepada pembunuhan demokrasi itu sendiri ya. Dan Anda jangan lupa juga ya, kalau Anda baca misalnya beberapa surat kabar hari ini atau kemarin ya, Anda bisa lihat bagaimana indeks persepsi korupsi Indonesia ya, dan kemudian bagaimana di Ekonomis misalnya mengeluarkan juga misalnya indeks demokrasi di berbagai negara ya. Jadi Anda bisa melihat Indonesia itu masuk kategori yang apakah negara maju, negara sedang berkembang, atau negara yang belum berkembang ya. Dari situ saja bisa kita lihat ya, bahwa di era Presiden Jokowi indeks persepsi korupsi itu bukan menaik malah makin menurun ya.
Anda Oke, bisa lihat baik. dari 2014 atau 2015 indeks demokrasi seperti apa, indeks Ya. korupsi seperti apa. Nah, ini yang menurut saya membuat misalnya para guru besar itu resah ya, karena Oke. biar bagaimanapun beliau ini melihat bahwa Jokowi itu adalah bagian dari anak Ibu Ya. Pertiwi. Ada banyak tindakan-tindakan Maksud saya, dari Pak Ibu Jokowi yang Pertiwi kemudian itu meresahkan bukan begitu negara, ya, Pak tapi Ikrar ya. Ibu Pertiwinya itu adalah Gajah Mada ya. Baik. Itu kalau dibilang alma mater itu adalah ibu yang melahirkan para sarjana-sarjana baik itu dari UGM atau dari universitas lain ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.